kawan-kawan, perkenalkan nama saya Struktur Hadi. Saya sebagai ketua umum Sektor Mahasiswa Akuntansi. Nah, terus perkenalkan juga ini ada wakil saya, Fatur sebagai wakil ketua umum. Di sini ada bendahara umum Teh Dinda Amalia. Kemudian ada ketua departemen ini yang paling ganteng, Kak Ahmad Imam, Pak Udin biasa dipanggil Aib. Ini ada Apaan sih? ada ketua departemen akademik, iya namanya Alvin Anwar. Jadi artinya nanti Nah, bapak, jadi ibu ini main. ya orang tak apa ada. Assalamualaikum. Oke. Kalem. Ini namanya Azam, ketua departemen sosial politik, dan ini ada Ilham, ketua departemen kominfo. Kemudian ada Kang Remon, si angkat tanganmu Remon. Nah, ketua departemen litbang. Ada Kang Gibar, oke yang paling kalem, ketua departemen kerohanian. Dan ini yang terakhir ada ketua departemen paling cantik sejagat raya, Teh Mutiara Madinah. Boleh teman-teman, say hi dulu ke kamera. Hai. Kan say hi. Nah, Yang nggak hadir siapa? kemudian di sini juga kita pimpinan tidak hadir semua full, komplit, tidak full tim. Ada sekretaris umum yang tidak hadir, namanya Teosel, dan satu lagi ada Kang Ijul. Namanya Kang Ijul, ketua departemen kerohanian. Kewirausahaan. Gara-gara sama kekean, jadi suka batuk. Teman-teman, kita di sini ada duduk bersama ingin membahas mengenai profesional, bukan provokasi ya kan? Proporsional. Bukan proporsi juga ya kan? Kita akan membahas mengenai profesional. Nah, mungkin saya mungkin Sidik ingin bertanya lah ke teman-teman yang ada di sini. Yang pertama mungkin ke Fatur dulu. Bagaimana sih pandangannya mengenai profesional dalam lingkungan organisasi? Boleh? Kenapa ngeliatin ke sini semua? Sana aja kali kayak gak pernah lihat gue aja lu. Nah, tinggal ngomong lah. Kaget kan? Mau juri. Nggak usah baik. Kalau menurut saya sih, gimana cara jadi profesional? Ya pinter-pinter ngatur gimana misahin urusan pribadi sama urusan organisasi gitu. Jadi kayak misalkan saya sama Muti lagi bermasalah, ya gimana caranya komunikasi minat bakat ke saya harus tetap jalan. Muti nggak boleh bawa tendensi pribadi karena kita punya masalah pribadi gitu. Terus kayak Muti tidak boleh mencampurkan aku pengen nyiptain ini di minat bakat biar akunya gini. Gitu. Menurut aku mah itu nggak profesional gitu. Jadi gimana caranya berarti Muti sudah tidak membawa pribadi tapi bawa minat bakat gitu. Jadi bikin minat bakat gini ya biar minat bakatnya bagus, jadi maksudnya juga bagus gitu. Ya itu. Kemudian dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Oke, boleh. Enggak ini pun jadi. Oh, sponsor. Boleh dari yang lain ada yang mau berpendapat? Dari Bapak, Ibu tadi? Dari siapa? Alvin mundur Alvin. Wah, Dari berat dia dulu. Hargai, orang kali nggak sepotong. Naik sini 1 gram. Kemudian pandangan dari Ketua Departemen Kerohanian boleh? Profesional. Boleh profesional. Apa ya? Kalau menurut saya profesional dalam berorganisasi ya ketika ada kewajiban organisasi. Ya untuk masalah kayak apa ya? Perasaan itu jadi bawa emosionalnya gitu ke organisasi atau organisasi gitu. Hal lain jadi kayak ketika ada suatu kepentingan atau suatu urusan lah dalam menjalankan organisasi kan nggak usah ada perasaan eksternal, Perasaan internal bagaimana? Coba kayak gitu ya, pinter bagi proporsi. Proporsi. Oke, dari Ketua Departemen paling cantik, gimana pandangan mengenai profesional kerja di lingkungan organisasi itu kayak gimana sih bagi? apa ya, kalau profesional beneran gimana kita nempatin diri kita sih, harus tahu tempat. Kayak
nggak mungkin kan kalau masalah pribadi dicampurin sama masalah organisasi kayak gitu-gitu. Jadi gimana? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Terus Sebenarnya mungkin, cuma kayak nggak etis aja gitu. iya kan Artinya- baiknya kayak gimana? Oh, iya. Ngomongin kayak gitu. Jadi balik lagi ke kitanya. Gimana cara nempatin kitanya harus tahu tempat lah. Balik profesional. Dari Bapak Ibu boleh? Nah, Bapak Ibu gimana? Kalau dari saya ya. Terus nanti guys season efek. Kalau dari teman departemen akademik ya, mungkin proporsional, profesional itu ya kalian harus tahu gitu. Ketika kalian dikasih amanah, kalian harus laksanain. Meskipun itu berat ataupun terbebani, tapi kalian harus melaksanakannya gitu. Karena ketika kalian mendapat suatu amanah, berarti orang yang memberi amanah itu udah percaya gitu kepada kalian 100%, maka dari itu kalian harus melaksanakan agar si profesional itu hadir ketika si amanah itu sudah dilaksanakan gitu. Jangan sampai amanahnya kalian abaikan sampai orang yang memberi amanah itu tidak percaya lagi gitu, so ada kalian. Nah, jadi profesional itu gak ada gitu ketika kalian melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, baik. Mungkin pandangan dari Ketua Departemen PSDO mengenai profesional yang jelek itu kayak gimana sih? Bukan yang bagus. Dia apa pertanyaannya? Yang bagus, yang bagus. Yang bagus. Kalau menurut saya, profesional cuma sekata lah. Dia paham apa yang dia lakukan. Maksudnya dia paham, udah gitu doang. Itu profesional. Dari Ketua Departemen Sospol, Kalau menurut saya profesional itu adalah setiap semua perilaku atau kegiatan kita itu didasari oleh kesadaran akan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kita gitu. Jadi segala sesuatu yang sekiranya di luar daripada ruang lingkup amanah yang kita jalani itu sebaiknya dihindarkan gitu. Agar semua amanah yang kita jalankan gitu dapat dijalankan dengan baik gitu. Itu namanya profesional gitu, artinya didasari oleh tanggung jawab dalam setiap kegiatan. dari Ketua Departemen Kominfo, Mungkin kalau dari saya pribadi sama kayak karir-karir yang lain, mungkin gimana cara kita ngebagi waktu antara kehidupan pribadi kita sama amanah yang kita bagi di organisasi. oke. Dari Ketua Departemen Litbang, Ya, kalau yang dari yang sudah-sudah kan berbicara bagaimana menampung amanah sebaik mungkin, melaksanakan amanah sebaik mungkin. Mungkin kalau dari sisi profesional secara umum seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi pribadi, profesional itu menyangkut bagaimana kita tidak membawa perilaku pentingkan diri sendiri begitu ke dalam pekerjaan ataupun ke dalam setiap kegiatan yang kita lakukan begitu. Jadi kita bisa menjadi siapapun yang dimandatkan kepada kita tanpa kita menjadi diri kita sendiri. dari Bendahara Umum, boleh? Interupsi suara. Mungkin kalau dari aku profesionalitas itu bisa memposisikan diri lah antara tendensi pribadi atau perasaan pribadi dengan kepentingan organisasi atau kepentingan program kerja. Kayak gitu udah kan? Nggak usah digeser tuh, nggak apa-apa. Udah semua. udah semua? Udah kan? Keren, pada mikir. Selama ini siapa sih yang nggak mikir tuh? Nah, mungkin dari saya belum ya terakhir. Ya. Profesional itu, saya pikir profesional itu sekarang hadir di dalam Imaksi. Nah, mungkin saya pandang mengenai profesional hari ini di Imaksi sudah ada. Karena pertama mungkin saya ambil sampel dari wakil ketua umum, dari wakil saya. Dia mempunyai dua jabatan di dua organisasi. Perlu banget disebut-sebut anjir. Satu di Maksi sebagai wakil, satu lagi di Mars. Mars. Di Bung. Saya biasanya kita Membara. kan dari Uranus ya. Kita kan dari planet Uranus. Satu lagi di UKMK Bumi, dia menjadi ketua umum di sana. Tetapi wakil saya bisa membagi waktu, bisa menstabilitaskan, bisa balance, bisa kinerja dia di Maksi selesai pun kinerja dia di Kabumi juga tidak terbengkalai begitu. Itu mungkin profesional yang baik
menurut kita semua, kita semua. Udah ngomongnya serius-serius mulu. Coba yang lebih Ayo, Tadi. Nggak, maksudnya kan Seruan yang tadi. maksudnya kan sekarang kita nih konten terakhir sebelum Dennis ya. Barangkali ada yang mau disampaikan dari apa namanya? Udah 1 periode menjabat, kayaknya mustahil ya kalau nggak ada yang dikeluh kesahin. Lima duduk dong, ya Allah. Nah, Sok dari Ilham dulu sok kalau kesah dia maksi. Serius ini teh? Bebas ya. chill aja santai. Sambil stand up juga nggak apa-apa. Mungkin kalau Lalu stand up gimana nih? mungkin ini boleh ngomong. Boleh. Namanya juga video. Ya mungkin selama Gimana diem kira isi? Yaudah ya diam nih diam. Udah. Oh ya udah diem tuh, kenapa dimakan dong? Sok Ham, lanjut Ham. Itu cuma di sini lah. Lanjut Ham. Ada apa nih Bit? Lanjut Ham. Ya Allah, Ham, udah diam sini lagi kalau udah diam. Oke, mungkin buat kesah soal Lanjut. ya mungkin buat 1 periode. Balik atuh ih. Si Ham udah 3 kali tarik nafas. Terakhir dah. Durasi. Ya ini ya kesahnya gitu. Singkat padat jelas. Udah jadi gue orang nggak akan ngawak itu mah langsung kelihatan. Padahal paling pendiam. Kita sih emang nggak kelihatan. Kayaknya udah cukup ya kalau saya. Tadi udah terwakil. Orang mewakilkan kondisi realita. Oke. Balik aja studi kasus langsung. Jangan bilang nggak ada, harus ada. Kalau kesannya Akan Gak boleh gitu tahu. Ya iyalah. Dia orang kalau nggak ada ya udah. Emang nggak ada. Kayak Ya, jadi solusinya putus. Oh my god. Gimana? boleh sorry lempar. Gimana? Kamu kan belum dimulai, masa udah mulai. kenapa aku udah ngeliat ke Dimar sih? Gak bilang. Kakak belum bilang. Sekarang Dimar. Ih so imut banget bilangnya kalau Kalau kamu kesannya? bilang. Iya nih. Kalau kesannya kenapa ya? Sama Ada satu kadep yang nyebelin. siapa? Oh, Bajunya beda sendiri. Oh, Anjir, ayam dong. Coba bisa. Bajunya Soalnya contoh satu studi kasus pas gradasi ini Dimar sebelumnya pernah bilang kadep-kadep yang lain sob yang mau ikut kolaborasi ini sospol sama KWU mau ada program di KWU. Rohanian juga. Rohanian KWU sama sospol mau ada program tiba-tiba hamin seminggu ya jam hamin 3 Hamin 3 join putar otak lagi udah sih HD, Bang. urusannya HD sih Bagus. tapi ya udah ditawarin kenapa dadakan Ada ban? kayaknya emang kan itu keluh kesah kita ya sama saat kadep itu suka dadakan Amin dulu. Bukan pembunuhan karakter. Posteran. Bukan kalian dong semuanya. oh semuanya ya udah paling itu aja sih yang bikin Coba nyindir depan orangnya. Tapi ada tuh. lanjut ke Raymond Membersihkan nama kan. nyari aman Boleh, Lemon. Litbang sih kalau kesahnya mungkin karena di Litbang banyaknya proker rutin jadi kita lebih ke bingung mau bikin ide apa lagi buat konten. kadang kuis. jenuh ya Ya. dulu nggak ada yang semangat Kadang juga sedih kan viewer segitu-segitu lagi nge-publikasi promosi di grup. udah yang ini nggak sih Mon kayak Litbang tuh kerja tapi sia-sia gitu viewernya sedikit jadi kayak bang konten kurang Nggak semangat sia-sia sih. bener gak sih Boleh sih. Sebenarnya bukan sia-sia sih tapi lebih ke semangatnya nggak terpacu aja. Sia-sia sih mau nggak sia-sia juga aja. Dulu semangatnya viewers sekarang mah nggak tahu. Cuman kan sekarang udah koreksi. bro, ente lah. 100 plus tuh udah dapet. 18. Plus. 100. Ya viewersnya udah di atas 100. oh ini ya sama kemarin tuh ada konten baru ya itu Yang dapat semangat dari mana ini itu konten yang iQuiz Udah, bukan baru Nggak itu. tahu, dia besar-besar terus tau. Uangnya aja banyak. Nggak tahu. Ada Banyak doa sih minta rezeki. Kan beda, doanya beda, aku masih. Bukan berarti nggak nyampe. kan dia mah doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mon, gimana Mon ini Makanya Mon? harusnya salam. Oh my god, emang tuh. Iya, kalau pesan yang kedua memang kerohanian kurang merangkul banyak kepercayaan. Udah nangkap. Harusnya ada biro
Yang lain atuh kasih. Dimar dimar. Pan, lagian ngerosting orang, Iya, lu mau ngerosting balik. buang maksudnya apa? Dan kita lanjut Kayaknya lanjut ke Adin. Ini belum beres kok. Oh belum. Udah. Emang siapa? Alvin. Pin ngomong ada. Ketua kesal. Tangkap dulu dong. Kalau Itu iklan. Bumper. Mau kali nggak Pin? Sok. Oh, lah. Kalau kio hulu. orang ini rekamnya tuh. Sok. Hulu kalau kio hulu lah. Kalau. Di bawah. Sopan pisah gitu ngomong. Kalau dari saya ya teman-teman. Di mana itu liatin si Alvin mau ngomong di mana? Keluh kesahnya sebenarnya dari departemen akademik khususnya itu kan sangat akademik sekali ya teman-teman. Tetapi ketika ada suatu proker antusias dari kawan-kawan semua, warga IMAKSI khususnya mungkin belum. Itu keluh kesah kerohanian juga. Akademik kerohanian bersatu dong. Belum. Ini udah waktunya akademik dong. udah mau bubar bersatu. Sini sih Dari kamar ya. bersatu. Minggu depan MS minta bersatu ini mana? Lanjut. Ya. Dipotong ya. Gue capek. Sabar ya pendengar, sabar ya ini banyak gangguan. Kalau kesannya langsung gede. Ini yang tua kasihan. Cium. Gak perlu dijelasin, langsung kelihatan. Sok lanjut Pin. Canggung. Jadi canggung lagi. Sok. Ya seperti itu ya teman-teman, padahal dari Departemen Akademik sudah menawarkan proker-proker yang sangat bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan akademiknya ataupun menambah wawasan terkait akuntansi. Tapi sayangnya mungkin kalian, kita ketahui juga bahwa di era pandemi ini banyak sekali demotivasi untuk kawan-kawan punya bisa dari karena lingkungan ataupun dari ya itu bisa seperti itu ya teman-teman. Saya harap semoga akademik di tahun berikutnya bisa lebih Konsisten. progresif, resisten dan Egaliter. egaliter. Liberté itu. Jol iya weh. Prancis. Liberté, egalite, distinction. Oh, memang fraternit. Meskipun saya saat diamanahi sebagai ketua akademik, saya itu belum pernah menjadi pengurus akademik. Ngantuk dong di belakang. Seperti itu, tapi saya memaksakan diri untuk mengenal lebih jauh apa sih akademik itu. Jadi apa itu akademik? Aduh. Kepanjangan. Akademik apa aja? Langsung lempar ke Muti. Udah belum? Lempar ke Muti. Udah. Tangkap putih, tangkap. Buang. Ya. Mana macam kebo nangis dibuang, mau cari tanah. Oh ya. Awalnya keluh kesah. Pertama mungkin ngeluh kesah kerja sama pimpinannya dulu kan. Sebelum sama staff pasti harus disatuin pimpinannya dulu kan. Kayak kerja sama orang-orang yang keras kepala, susah gitu. Siapa yang keras kepalanya? Kalian Coba cek dulu. Anjing sakit kerja apa? sama Bahasanya ih. Anjing. Kayak bisa buat nonton anjing cerah. Ini yang ditekanin juga. Wes lanjut. paling ya kan pimpinannya dulu capek kerja sama kalian tuh capek bisa capek lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Capek lahir dan batin. Apalagi kalau udah maksa proker harus jalan. Kayak Emang siapa yang maksa-maksa? biasanya tuh kahimnya tuh suka maksa, proker harus jalan mau nggak mau gitu. Jadi ke situ sih. Oh, perlu kesannya dipaksa. Di mana jalan. bujur apa di mana bujur? Dia dibilang wujudnya kapal langsung goyang-goyang. Kenapa sih? Yang goyang. Udah. Oke.
Lanjut. Sudah semua. Versi ini Udah tadi. mana? Beres. Enggak. Sosok belum. Guys, Udah, belum. Udah kedua. Udah, sok boleh satu Pindah dulu lah. bendahara umum dulu. Betul dulu. Pindah dulu lah. Kayaknya keluh kesahnya ini Nggak usah kayak kita ditanya. yang keluh kesah ke bendung. Duitnya baca segitu. Sini tak. Dia nggak roasting, dia nggak kesah, bener. Iya benar. Kompor lu ya. Kakak crossing teh, kan udah crossing, teh. Paling enggak. Gua kalau ngeluhin lu berarti gua kalau roasting lu aneh. Ya udah dia. Aneh. Lanjut. So, minum cailah atau minum lagi. Haus aja. Boleh bendahara umum. Aku nggak mau keluar kesah bendahara. Iya boleh. Iya, apa-apa. Bukan sebagai manusia aja nggak apa-apa. Itu di backstage nggak sih? Keluar kesah yang lain, keluar kesah general aja mungkin ya. Nggak ada. Tok, sidik. Udah. Ya. Oh, Itu di udah. backstage. Oh ya backstage. Dari Fatur Terakhir lah. lahir. Kayaknya banyak banget. Kayaknya banyak. Mungkin kalau kesan dari Sidik dulu ya sebelum ke Fatur. Sok. Sebelum ke Lo kan editkan. Tadi mah. sebelum ke Fatur mungkin dari Sidik dulu. Keluh kesah dari ketua umum sangat luar biasa. Dari banyak kadep-kadep yang susah diatur. Nah, Banyak yang kayak tadi itu. nah, dia kan dia lagi podcast jalan-jalan ya kan. Cangkel jadinya Jadi banyak hal yang luar prediksi lah. Dan ini tuh terjadi. Nah, lihat tuh kan tuh. Lagi ngomong bercanda ngomong. Bener dong, Kamsu. Durasi. Tuh, kan. Durasi. Tuh. Coba ada seri. Jadi banyak lah hal-hal yang luar ekspektasi ya. Jadi Sidik pikir tuh Sidik kerja sama Alvin, sama Azam, sama teman-teman itu enak, bakal stabil. Tapi kan pada akhirnya lihat tadi lah ya, tiba-tiba jalan-jalan, tiba-tiba akrobatik, ada yang tidur, terus Enggak, kita mah nggak ada yang tidur. ada cara kayaknya ya. Tuh ada sekarang tiga. Tiga soalnya. Tiga. Bahasanya tolong, Pak. Oh, itu sih kayak yo dulu. Tiga kan. Dekat-dekat tiga. Gitulah. Terus terus yang paling dikeluhin itu mungkin ini agak dramatis ya. Sedih. Can saya mau narik nafas. Jadi di awal-awal kepengurusan kita itu ada ataupun bersatu di Maksi dari background yang berbeda-beda. Ada ya maksudnya background tuh bukan background SMA tapi background circle mungkin ya. Circle Adin circle-nya siapa? Koba. Tanya, bukan penjelasan. Ini kerja siapa? Ya udah nggak punya teman misalnya. Udah nggak punya. Itu mah Bukan pertanyaan. ternyata. Ya Adin. Diman punya circle yang lain. Dia mau pulang ke Raymond punya circle juga, ya kan? Fatur punya circle. Terus pokoknya semua yang di situ punya circle-nya masing-masing. Dan kita ada di Maksi, hadir di Maksi, kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing, kita bersama di Maksi. Jadi di awal-awal kita harus banyak penyesuaian yang sangat ekstra lah, betul. Extra time, betul. Extraordinary. Betul. Ekstravagan. Betul. Extra jos. Betul. Rosa. Bisa ada masa ada. Betul. Ya, gitu. Durasi. Helikopter. Random banget. Durasi. Kalau mau tahu di antara semua kadep yang paling TikTok tuh dia loh sebenarnya. Dia tuh kadang kalau misalkan kita dia tiba-tiba Kamu aja, Jo. Kenapa tuh sindrom kulbat tuh? Mana ya? gini. Sindrom kulbat. Dia benar. Dia langsung bilang. Dia tiba-tiba Tuh. Lanjut dia belum selesai kalau kesannya lanjut dulu. Buru-buru. Ya lanjut. Dicet. Lanjut durasi. Lanjut. Dia juga punya slogan di chat jual mahal. Di chat Jual diri.
Nggak ada yang bilang gitu tuh. Oh, diri diri jual. Lanjut. Jadi lanjut ya kalau bisa. Ini beneran deh sampai Bu Inang nonton mampus tuh. Karena saya hampur aja mah. Jangan nggak usah biarin. Ya jadi kita ada di Maksi dengan background masing-masing. Kita butuh penyelesaian yang ekstra. Dan selama 1 tahun kepengurusan dengan banyaknya kultur yang dibawa dari geng masing-masing ya. Dari Kita mah independen ya. ya udah sekarang gantilah nama kan bersatu menyatu menjadi satu. Tidak kelak aing kadengena. Mana aya yang hiji di mana? Kepaksa ya gibuhan. Bagian dulu. Cara emang bongkar kedoknya. Lanjut. Nah, Nggak boleh ya terpaksa itu. Kita harus merdeka kan. Durasi. Dia langsung dipakem gitu dah. Isukan mana dibungkam adik turun Pin. Sisi DPR. Kipas ada. emang orang ayo usahain Asli mah ada dah. Durasi kayak lanjut. Mungkin batur terakhir kali. Aku Ya. mau. Iya. Kok apa yang bener kipas please? Please ini mah please. Harda nggak sok aja harda. sok Kaki di sini. satu ke depan satu Ganti informasi. nah Aduh, Enak banget ngejuk kasur orang. Rusuh banget. Wah, serius. lanjut ya Lanjut sih dik. Iya, Ilham. kita kita butuh penyelesaian ekstra selama 1 tahun di triwulan pertama. Sidik sangat merasakan sekali lah konflik yang terjadi di antara individu antara Sidik dengan Fatur, Sidik dengan Dinda, Sidik dengan Osel, Sidik dengan seluruh pimpinan. Sangat merasakan lah konflik-konflik itu. Dan mungkin nggak hanya keluh kesah ya, Sidik pengen menyampaikan sukacita juga. Sukacitanya tuh sekarang kita udah melewati itu semua dan kita sekarang bisa berkumpul di sini gitu loh. Kita membahas awal terbentuknya kita bisa di sini. Ya meskipun gini lah maksudnya. Disiksa penyiksaan. Ya mungkin itulah keluh kesah dan sukacita dari Sidik. Mohon maaf kalau kurang jelas ya, banyak dipotong-potong sama teman-teman. Mungkin dari kamu boleh. Iya, mungkin tadi nyambung nggak secara keseluruhan anggota-anggota dari IMAKSI. Sorry. Mungkin bisa dilihat dari pimpinan-pimpinannya dulu gitu, dari banyak kepala. Pasti banyak banget pemikiran-pemikiran yang susah banget disatuin dan pemikiran-pemikiran yang beda gitu. Itu jadi kayak tantangan tersendiri gitu buat kayak nyamain satu framing semuanya gitu. Itu kan bisa dilihat kan kayak hal-hal kayak gini aja maksudnya ada perbedaan gitu. Jadi kayak ya itulah keluh kesahnya gitu. Jadi nyatuin pemikirannya susah juga, perlu penyesuaian yang ekstra dan lain-lain. Tapi akhirnya di akhir kepengurusan akhirnya ada satu momen di mana mereka itu ngerti gitu sama, karena ada pressure yang sama gitu, ada perasaan yang sama. Akhirnya ada satu momen di mana mereka ngerti gitu sama, kayak satu perasaan, satu seperjuangan, seperprogresan semuanya. Akhirnya ada momen itu gitu. Tapi itu momen-momen di akhir sih sebenarnya. Romance, gemes banget. Jadi ya kita lihat sendiri lah, ada yang cacingan tadi ya. Lanjut lagi. Tiba-tiba Sedih. oh mah capek padahal cici gini Kita mau baikan nggak kalau boleh miss? Enggak, kita harus baikan. Nih, pusing. Awas kagak. Lanjut ke batur terakhir. Lanjut batur terakhir. Oke, Fatur terakhir. Duh, dibilang keluh kesah kayaknya nggak akan cukup satu episode kalau suruh keluh kesah semua. Soalnya ini episode pertama dan terakhir. Betul. Cuma kalau yang jelas sih sama ya, karena latar belakang kita beda, apalagi kadep-kadepnya beda, karena mungkin area mainnya beda gitu ya. Saya yang mainnya sama
siapa, mereka sama siapa, jadi ngaruh ke pola pikir seperti apa, cara bertindak seperti apa, ngambil keputusan seperti apa, itu beda-beda mungkin. Agak susahnya di sana gitu. Terlebih saya sama Sidik memang kalau dilihat dalam dalam keseharian itu bedanya benar-benar kayak 360 bukan 140. udah beda banget gitu. Bentar lagi dong 360 dong. Hah? Helikopter. Lucu. Kalau amatir dulu lucu. Kayak Memang beda banget gitu latar belakang area main Sidik waktu SMA seperti apa, saya seperti apa, terus waktu di kuliah juga seperti apa. Mungkin kalau ada yang ngikutin second Instagram udah beberapa kali diceritain soal Sidik, ada juga di highlightnya. Bisa dilihat Promosi ya. lagi. di faktor. Instagramnya ada di sini. Nah, Kemudian tambahin nanti cara bertindak tadi yang beda-beda juga. Ya yang bisa kalian lihat tadi, mereka ini nih yang suka bikin pusing di IMAXI sebenarnya. Karena di IMAXI mah jujur kalian gak akan capek fisik, capek batin, banyak dramanya. Mohon maaf. Enggak, saya mah bilang lahir ya, saya bilang lahir batinnya. Nih, kayak gini nggak bisa nempatin mana yang serius, mana yang bercanda. masa maaf. Mohon maaf. Durasi. Saya mah nggak akan ngomong banyak mereka seperti apa, mungkin kalian bisa menilai sendiri. Sok teman-teman ya. Apalagi yang nggak pakai jaket. Coba yang mau nilai komen di bawah. Yang nggak pakai jaket IMAXI itu benar-benar pressure banget sih. Dikit. Kayaknya nggak akan selesai, ya udah gitu aja. Percuma dilanjutin juga dari bercandain terus. Langsung. Lanjut ke apa? Aku. Boleh. Dari aku selamat Natal dan tahun baru. Hah? Selamat Natal dan tahun baru. Kamu highlight tahun baru. Oke. Ada apa tuh? Oke. Ada apa tuh? Selamat tahun baru tuh. Lanjut. Terus Alvin dia ulang tahun, tahun baru kan? Aneh. Ulang tahun. Aneh saha mani. Tahun 27 Agustus. Udah. Jadi bahas yang serius-serius, sekarang bahas yang seru atau apa? Yang seru-seru. Seru. Bahas seru-seru. Menurut kalian lah momen paling seru. Curug. Jadi kadep. Atuh, jadi batu kaki strek KB. Sama jadi pimpinan. Momen yang paling seru di Maksi. Masuk muti dulu. Betul. Saran kan? Betul. Mau ah. Momen paling seru. Tapi ini tuh Tuh dari si Dima dulu. Gini lagi. Vin, awas Vin nggak kelihatan. Dari Dima dulu. Momen paling seru tuh ini sih. Apa sih? Kalau Iya. Orang baru ngomong sekata udah dipotong-potong terus nggak selesai. Apa Mas? apa ya? Kalau ya Nggak apa-apa orang dia bisa pilih sendiri si Azam nggak seling banget Azam. momen paling seru tuh yang kalau misalkan ada satu waktu ya saling mendukung satu sama lain, entah antar pimpinan atau seluruh di Maksi gitu, karena kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa nggak sendiri aja gitu di Maksi. Kayak perlu banget gak sih hal kayak gitu? Emang Iya, maksudnya itu banget. kita tuh maksudnya emang harus biar nggak capek sendiri gitu, karena menurut orang kalau capek bersama-sama tuh kayak lebih menyenangkan daripada Lebih capek kebayar sendiri. juga ya. Kayak capek bareng-bareng tuh ada momentum, ada hal-hal yang diingat. Mungkin kayak apa ya, kayak hal-hal ngumpul bareng kayak P2M kan sama Imakti ngumpul kan banyak, maksudnya di situ nggak cuma pimpinan gitu, ada panitia, ada yang lain, atau kayak ngerasa oh gini gitu kerja bareng-bareng capek gitu, kayak serunya dapet, terus seriusnya dapet, membuahkan hasil. Itu sih yang paling seru, momen yang ketika semua elemen ikut campur turun tangan. Ngomel. Azam. Momen paling seru. P2M. Ada yang foto berdua. Mancing. Lu mancing-mancing dulu, ntar dipancing balik marah. Diam.
Ya, jadi kalau menurut saya hal yang paling seru atau menarik dari selama saya memimpin Departemen Sospol ya mungkin saya dapat berproses bersama-sama gitu. Kita dalam menciptakan suatu program kerja itu kita sama-sama memikirkan, sama-sama terjun langsung lah untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dibutuhkan gitu. Jadi kita susahnya bareng-bareng kita dapat, selesainya juga, leganya juga, bangganya juga bareng-bareng kita dapat juga gitu. Jadi kalau menurut saya hal yang paling menarik itu kita bisa sama-sama kerja bareng-bareng lah kalau kata saya mah. Gitu sih. Oke, lanjut mungkin untuk momen Momen apa terbaik ya? Best Best moment lah. Best moment IMAKSI. Kalau dari aku pribadi ya best moment tuh dimana di situ aku diuji kesabarannya ya. Kayak misalkan Oh berarti semua waktu diam. dia lu bapak-bapak Jam 11. Jam 11 ya. Kayak misalnya dari departemen lain minta desain terus dadakan, itu kan menguji kesabaran banget ya. Ampura. Terus dimana ada proker dadakan juga dari ketum, tapi itu benar-benar momen seru sih dari aku gitu. Dimana kita kumpul bareng terus rekaman kayak gitu contohnya waktu pas kemerdekaan kemarin itu salah satu proker yang kayak membekas di hati aku gitu. Terus sukses juga kan waktu itu prokernya lumayan. Dan mungkin dari itu. Gemes. Boleh dari benar umum. Kalau menurut aku kayak momen terseru sama IMAKS itu kayak setiap momen gak sih sama kalian gitu. Pasti gemes banget. semua momen sama kalian tuh emang kayak punya kesan tersendiri gitu, punya cerita tersendirinya, jadi kayak semua momen tuh emang best banget, memorable banget gitu buat aku. Kayak pasti kayak walaupun ada keselnya, capeknya dan lain-lainnya, tapi kayak ya udah dari situ kita ngerasain kebersamaannya gitu bareng-barengnya. Udah paling kalau dari aku. Boleh dari kolot Bapak Kang Alvin. The best momen, sorry. The best momen di Mas. Kesel sih. Kalau dari orang pribadi sih hal yang memorable ya, atau teringat atau apalah itu. Apa sih? Ini aing kelihatan di frame. Iya tuh, kan aing ngomong. Dari UI. Mangga. Yang teringat gitu ya. Aneh gitu kepada kalian semua. Apa sih yang memberikan keuntungan dari IMAKSI ini gitu? Gak ada profitnya gitu ya, mau pribadi orang, tapi kalian tuh tetap aja gitu mengusahakan, memaksimalkan, memberikan waktu, tenaga, mental. Nah itu aneh banget, pokoknya itu sih hal yang paling aneh ya menurut saya pribadi. Kenapa kalian sampai, padahal ada yang bilang terbebani ataupun ter ya, tapi kalian tetap masih ada untuk IMAKSI sampai di akhir periode ini. Mungkin jadi Insul sendiri mulai. hanya tong diganggu tapi orang ngomong diganggu. Siapa yang ngomong diganggu terus sampai gak jadi ngomong. Mulai resisten ke semuanya. Udah diam. Nah seperti tuh kan aneh itu tuh. Ngomong saya. Jangan sama satu lagi mungkinnya, kalau di internal departemen akademik yang sangat teringat tuh ketika ada staf yang pingin suatu proker ataupun menanyakan terkait evaluasiannya gitu terhadap prokernya. Jadi itu bentuk yang saya ingat, dan berarti mereka tuh masuk ke IMAKSI itu bukan hanya sekedar saya masuk pengen dikenal sama orang-orang akuntansi, tapi karena mereka tuh ingin berproses gitu, meskipun di IMAKSI itu kecil ya bisa dibilang di ruang lingkup kampus,
tapi mereka sebagai staff tetap ingin berproses gitu meskipun di era pandemi ini gitu. Sekian dan terima kasih. So, Oke, lanjut. yang belum. Dari MB. Momen berkesan mana kalau yang lain bilangnya momen berkesan tuh pas lagi prokeran atau lagi bareng-bareng ya prokeran bareng-bareng, justru aku lebih seneng kita tuh nggak prokeran nggak ngapa-ngapain tapi ngumpul nggak jelas, kayak ngumpul aja di kosan siapa atau di mana, yang kadang berkedoknya rapat tapi rapatnya bentar, sisanya gibah, ngeluh, malah emang dasarnya nggak suka aja kali itu. lebih seneng itu yang ngumpul-ngumpul pas kayak gitunya. Jadi yang paling seneng itu sih kayak ngumpul-ngumpul nggak jelas, bukan sama-sama ngumpul ngomongin proker, tapi yang ngumpul aja nggak ada tujuan, kayak si ini datang telat, si ini datang telat terus riuh berantakan kayak gitu-gitu sih yang berkesannya, kayak bakal kangen. Udah jalan gitu. Dari PSDO. Saya Kalau merenung. ibu merenung dari tadi pakai pak palsu lagi dateng kelar. Tinggal sedih. Kok gitu nih? Please deh. Kita ngomong Ngomong sedih. Itu ketutupan di sana Ngomong of understanding. Gak usah bawa macam penyakit lama. Kan semua juga pecah gara-gara antum tuh di situ. Bagus lah itu. Ini apa? Mungkin yang hal yang paling berkesan di Imaksi apa ya? Ketika apa namanya ini benar ya? Mungkin ketika apa ya? Memang kalau dirasa apa? Mungkin saya yang bilangnya konflik, tapi saya sangat bersyukur ketika teman-teman Imaksi ini mampu untuk membereskan konflik tersebut. Itu sangat apa? Wah, itu edan banget lah menurut saya di Imaksi ketika memang dia sudah apa ya, walaupun dengan tadi tendensi entah apa dengan ngotot dengan ini A B C D E yang berkonotasi negatif, tapi ketika tadi beres masalahnya itu saya sangat apa ya bersyukur banget lah apa namanya yang sangat berkesan di Imaksi ya, karena tadi walaupun mungkin ya apalah saya masih tidak pernah menyangkal perihal salahnya ataupun saya memberikan konflik kepada teman-teman Imaksi. Nih saya di rekam ini saya sekarang minta maaf ya, banyak sekali mungkin konflik yang hadir di Imaksi. Tapi enggak, itu dari dulu saya sadar. Tapi itu pertama, ini Imaksi nggak bakal pernah berubah kalau nggak ada konflik di sana. Pertama itu. Tapi bukan berarti kita apa namanya harus Buat konflik. terbiasa dengan konflik atau mewajarkan konflik itu, tapi harus dibereskan. Ya mungkin ya saya harapannya generasi selanjutnya itu senantiasa bisa memberikan konflik dan membereskan konflik tersebut. Kan gitu yang berkesan dari saya. Udah kayak antum, masih aja konflik, udah ada konflik kabur. Itu. Boleh. Ntar kalau ngomong dipotong-potong lagi kayak tadi. Sini dulu ah. Mungkin dari Sidik bingung banget ya, sumpah ini bingung banget best momennya itu di mana, karena di setiap momen tuh pasti ada base-nya gitu loh. Tapi mungkin Sidik ambil satu momen kita bersama. Sidik ambil momen tuh waktu studi banding. Itu satu-satunya momen kita berkumpul bersama, meskipun kurang satu ya hasil waktu itu. Tapi di situ kita bisa berkumpul, itu harapan Sidik sebetulnya. Sidik pengen karya-karya di Bandung itu kan biar bisa ngumpul, dan hari itu kita mau mencapai kesempurnaan gitu. Karena di sana cuman minus satu orang, masa aja yang nggak ada kan. Makanya itu jadi best moment. Terus kita juga pulangnya kan ngumpul dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Makanya kalau dari Sidik untuk best moment di Imaksi selama setahun yang paling the best gitu ya, waktu studi banding. Dari Fatur terakhir. Bentar tuh masa. Siapa emang aja? Emang udah emang. Apa? Tadi. Oh, Kemana lu? Sorry. Mau Terlupakan dong. pesan kieu wae. Best moment dari Litbang
jelas best departemen. Ini sombong banget itu best departemen disebut-sebut aja. Selain itu Best best momennya dimana ketika melihat staff itu nggak cuma bertumbuh di departemen Litbang sendiri begitu ya, mulai proker beres, tapi juga mereka juga bisa ikut andil di kepanitiaan dan juga proker departemen lain begitu, tanpa ada disuruh-suruh gitu. Kalian ikut kepanitiaan departemen lain tapi mereka dengan inisiatif dan juga berdampak begitu, ada yang jadi koor acara, ada dan lain sebagainya, bahkan ada yang menginisiasi mau jadi ketua umum. Itu sebuah kebanggaan tersendiri begitu bagi saya selaku ketua departemen. Jadi ya terasa memang bahwa kadang ada momennya lelah berjuang sendiri, cuman pada akhirnya kita bisa melihat gitu bahwa setiap hal yang kita lakukan walaupun belum terlihat manfaatnya, tapi bisa ada bahkan saat kita udah menyadari bahwa kita pernah melakukannya begitu. Mungkin dilanjutkan ke ketua umum. Terakhir. Sebenarnya kalau dibilang momen berkesan sama Imaksi, Jadinya 3 ya. ya itu udah habis 1 jam tau. Ya bikin 2 episode aja. Udah masih udah kan. Ya bikin. Bener sih, tadi ada yang bilang semuanya berkesan. Tadi siapa Dinda bilang ya, semuanya berkesan, memang benar-benar berkesan. Mulai dari awal pembentukan kepengurusan yang kita debat sampai jam 3 pagi, terus wawancara 60 orang apa ya, 60 orang yang kita hektik dari abis maghrib sampai cuma jam 10, abis isa sampai jam 10. Itu benar-benar amazed banget. Terus kayak yang ke Curug tiba-tiba pas turun ada longsor, studi banding juga bisa kumpul sama semuanya, itu sangat berkesan. Cuma buat faktor pribadi yang paling berkesan di Maksi bulan Desember sih. Kenapa? Karena di bulan Desember ini kayak benar-benar pelajaran dari Imaksi teh setelah 1 periode di Desember nih benar-benar kayak ibaratnya kamu nanam sesuatu nih, Desember saatnya panen gitu. Kebayang gak sih? Kayak dari Januari sampai ke November tuh cuma fokus nanam, nyiram, mupuk, nanam, nyiram, mupuk. Desember ini banyak panen gitu. Mulai dari sepakat sama Emon, mungkin Emon lihat dalam ruang lingkup kecil ya, sama Ahmad juga tadi. Senang ketika kadep-kadep nih bisa kuat sampai akhir. Saya nggak terlalu banyak nemenin, apalagi di setengah tahun terakhir karena harus membagi waktu juga. Tapi ngelihat kalian masih utuh sampai sekarang, punya kebanggaan sendiri aja sih buat Fatur. Seneng banget gitu, masih bisa jalan sampai akhir. Ngelihat diri sendiri yang awalnya ragu-ragu banget ya. Kalau kalian mau tahu, ditawarin wakil ketua umum sama Sidik, saya mikir 3 hari 2 malam guys. Kayak aduh yakin gak ya. Serius dia sampai kayak, Tur gimana? Gak bisa Dik, oke semalam lagi. Ya ini orang kagak ada habis-habisnya nih. Serius lu mau tau begitu tau dinawarin. Terus kayak ya udahlah, kita bentuk cinta kasih ke Imaksi. Tahu nggak bakal ringan, pasti berat. Tapi aku tahu aku kuat, aku bisa. Yeay. Dan sekarang benar-benar di Desember benar-benar panen tuh kayak ngelihat diri sendiri pas dilihat lagi 1 tahun ke belakang. Kan kalau di Instagram suka ada Recap. Sedihnya tuh recap. Enggak sedih, Archive. kondisir pas panen tuh apa ya? Kayak di saat bulan tumbuh, kita harus nyari lahan baru. Ya bener, agak sedih sih itu. Cuma maksudnya kan kalau kita tidak tumbuh di lahan yang lebih besar, kita akan tidak menjadi pohon yang lebih besar lagi. Karena mau gak mau kita harus cari lahan yang lain. Iya, makanya abis ini kita Faturma tidak akan menahan kalian untuk tetap di Imaksi. Silahkan kalian bebas kemanapun, karena Imaksi terlalu sempit untuk terus-terusan kalian berkembang di sana. Kayak ruangan ini aja. Ruangan ini kalau kalian terus-terusan di sini kan nanam pohon di sini ya pasti sebesar ini. Coba kalau kalian nanamnya di lapang kan bisa lebih gede lagi, bisa lebih bermanfaat lagi buat siapapun, lebih banyak lagi manfaat yang bisa kalian tebar gitu. Jadi sebuah kebanggaan paling berkesan ya Desember sih. Tepuk tangan buat guys semua.
Nah, mungkin tadi ya best moment dari tiap-tiap pimpinan, dan itu sangat berkesan bagi tiap-tiap orang yang tadi ngomong. Nah terus mungkin karena kita semua di sini pahami betul kepengurusan kita itu tidak sempurna, banyak sekali hal yang harus dirubah, banyak juga hal yang harus dikembangkan lagi, ya kan? Makanya mungkin ini jadi konten terakhir kita aja ya, maksudnya ini jadi sesi terakhir kita. Mungkin kita akan memberikan kesan-pesan ya, ataupun saran Pesannya tadi kan kesannya Rekomendasi. pesan betul-betul rekomendasi. Evaluasi yang berarti rekomendasi. Rakor oh enggak ya, ya ngasih rekomendasi. Dia mencoba melucu guys, kita hargai. Saya tuh dong sering orang gitu. Cobalah hargai Pak. Lanjut. Nah kita akan memberikan pesan lah ataupun rekomendasi buat teman-teman kepengurusan tahun depan yang nantinya menjabat di Maksi. Mungkin dari teman-teman siapa yang mau duluan? Dari tadi udah 2 sesi, gue terakhir mulu ya. Sekarang pertama, pesan dari aku buat teman-teman yang mau lanjutin Maksi tahun depan. Yang pertama, mungkin ini diupload dekat ke pemilihan ketum nggak sih? Enggak ya? Bisa jadi kan? Ya apapun itu, saran dari Fatur, pilih orang-orang yang memang benar cinta dan sayang sama Imaksi. Kenapa? Karena memang Imaksi tempat belajar, kayak pasti ada sesuatu yang dicari. Cuma kalau benar-benar dilandaskan dengan ketulusan, keikhlasan, mereka pasti emang niatnya ngebesarin dulu Imaksi gitu. Maksudnya tuh kayak pure buat Imaksi gitu. Nanti masalah dia dapat apa mah pasti itu bakal jadi bonusnya dia gitu. Karena ya nanti yang jadi dasar kalian bergerak tuh mau kemana aja pasti buat Imaksi, bukan buat pribadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti akan ada masanya kalian ngerasain apa yang kita rasain. Dari Fatur mah gak akan bilang kayak karasakan dulu kalian kayak gini sekarang gini, enggak, karena memang ya itu mungkin udah bagian dari proses kalian gitu. Pesan dari Fatur, silahkan dinikmati, silahkan diambil pelajarannya, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, yaitu masanya kalian belajar, itu ranahnya kalian belajar, mungkin Tuhan ngasih kalian pelajaran dengan cara yang seperti itu gitu. Itu sih dari aku. Ada lagi? Mungkin kalau dari aku pesan buat ke pengurusan selanjutnya, ketika kalian mau mencapai suatu tujuan, pasti jalannya nggak akan ada yang mulus. Pasti ada aja hambatan, tantangan yang harus kalian lewati, dan ketika kalian mau mendapatkan sesuatu, pasti kalian juga harus mengorbankan sesuatu. Dah, paling segitu aja. Terus ya, risiko. Itu banyak sih lagi dong. Nambahin kalau aja. Udah. Adin. Jangan kajian. Nah, bentar. Kesan pesan ini buat pengurus selanjutnya. Mungkin pertama tekankan lagi ya. Jadi organisasi itu kan benda mati, yang menghidupkannya itu ide, yang menggerakkannya itu sumber daya manusia, ya pengurus-pengurus itu sendiri. Artinya jadilah manusia yang selalu memiliki ide, gagasan untuk terus merubah ini organisasi kita itu Imaksi. Bagaimana Imaksi ini bisa menjadi organisasi yang tadi membawa perubahan. Mungkin gitu aja. Lagi nggak? Azam. Gue mau ngomong. Kalau dari aku pesannya buat kepengurusan selanjutnya, baik itu kalian yang sudah mulai melangkah begitu di tahun ini sebagai pengurus, maupun buat kalian yang berencana untuk memulai langkah baru di kepengurusan yang akan datang, maupun
ada yang masih bimbang mungkin sedikit wejangan saja begitu. Karena kemanapun kita melangkah mungkin menyambung kalimat Fatur yang sebelumnya, kalau kita menanam di ruangan ini ya gedenya segini-segini aja, kalau kita pindah ke lapangan kan pasti lebih luas. Tapi perlu kita ingat juga bahwa kita setinggi-tinggi kita melangkah, kita perlu punya rumah begitu, kemana kita harus pulang. Jadi misalnya kita sudah sukses di sebuah lapangan, tapi kalau kita punya masalah begitu, kita gagal panen dan lain sebagainya, kita masih punya sebuah kamar kecil begitu yang isinya orang-orang masih nerima kita dengan kegagalan kita, mungkin dengan kekurangan kita dan segala ya hal-hal yang mungkin belum bisa dimaklumi oleh orang lain begitu, untuk kita bisa memperbaiki hidup lagi dan juga bisa lebih siap lagi melangkah ke depannya. Dan itu bisa dicapai begitu harapannya di Maksi, karena sebagai mahasiswa gitu, tingkat paling dasar kita berorganisasi ya di himpunan jurusan gitu. Jadi setinggi apapun kita mungkin entah itu ikut UKM, ikut lomba dan sebagainya, di Maksi ini menjadi lingkungan yang paling tepat untuk kita menjadi komunitas lokal yang saling mendukung satu sama lain gitu. Dah. Boleh? Tutup. Supaya aku tutup. Kalau dari saya pribadi mungkin jika di kepengurusan selanjutnya mungkin pasti ya kayak urusan sekarang banyak konflik ya teman-teman, meskipun kalian diam juga pasti ada konflik yang akan kalian hadapi. Mungkin itu bisa diomongin sama tetangga ataupun sama orang yang melihat kalian, tapi yakinlah kalau ketika ada suatu konflik bukan berarti kalian itu menjadi terbebani, tapi bagaimana cara kalian menyelesaikan konflik tersebut gitu. Dan nikmati proses, karena kita ketahui IMAKSI itu tempat belajar berorganisasi. Sekian dan terima kasih. Oh, gue pengen. Ya, mungkin pesan terakhir saya, pesan terakhir saya untuk teman-teman khususnya angkatan 20 yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan organisasi IMAKSI. Mungkin dari saya pribadi itu mungkin persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Jikalau memang dalam suatu keberlangsungan roda organisasi itu mengalami suatu hambatan ataupun suatu konflik internal baik dengan siapapun, itu adalah suatu konsekuensi untuk maju gitu ya. Kalau ya ketidakmungkinan kalau untuk maju itu tidak ada konflik ataupun masalah, jadi itu adalah hal yang sangat lumrah. Kemudian tuangkan selalu ide dan gagasan terbaik, karena ide dan gagasan terbaiklah yang akan menghidupkan ataupun menggerakkan organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin dari Sidik. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai organisasi, sebetulnya kan ini bukan hal yang wajib ya teman-teman. Teman-teman itu diwajibkan untuk belajar di kampus itu. Teman-teman diwajibkan untuk duduk, mendengarkan dosen, dan dapat nilai bagus. Mungkin A. Mungkin A, mungkin B. Sorry. Ya mungkin tujuan teman-teman masuk kampus itu ya teman-teman sekolah, belajar, cari ilmu, lulus 3,5 tahun udah kerja gitu. Kumlot dong. Ya kumlot, kalau atau 4 tahun kerja, padahal kerja gitu. Nah, tapi ketika teman-teman sekarang hadir di organisasi, teman-teman sudah berkomitmen, teman-teman sudah siap menanggung semua tanggung jawab, amanah, kerjaan-kerjaan numpuk yang akan ada di depan hari. Teman-teman udah harus berani menanggung, karena ketika teman-teman masuk organisasi itu teman-teman sudah berkomitmen akan berproses di organisasi. Makanya mungkin pesan Sidik kayak ini,
karena ini juga jadi masalah terbesar di kepengurusan sekarang. Jika memang teman-teman tidak terlalu ingin berorganisasi atau hanya ikut-ikutan sama teman yang lain gitu ya, Sidik harap teman-teman tidak ikut organisasi Maksi gitu, karena ini bukan organisasi ikut-ikutan. Kita di sini belajar, kita di sini berproses. Takutnya dengan teman-teman ikutan itu jadi menghambat ke yang lainnya gitu loh. Karena Sidik yakin ketika teman-teman tidak berproses di Maksi, tapi teman-teman ingin ilmunya, banyak sekali organisasi lain di luar Maksi, mau itu UKM ataupun organisasi eksternal atau apapun itu organisasinya, yang memang menyediakan ilmu-ilmu seperti di Maksi. Mungkin itu sih dari Sidik mah. Kata akhirnya cukup? Udah. Cukup? Terakhirnya aku juga ngomong Hidup. bareng. Nah mungkin ya mungkin ya di Maksi beda mereka. Jargon. Minal aidin. Mohon batin, maaf lagi. Mohon batin nggak pakai lah. Nah mungkin karena sudah ya dicukupkan tadi sesi kesan pesan best moment, pokoknya Sampai jumpa di kami proses. haturkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang hari ini hadir. Pun nantinya jika teman-teman ada yang nonton, kami haturkan hatur nuhun kan, non hatur Kami haturkan. hatur terima kasih. Ya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau menonton sampai akhir. Pun jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga follow Instagram kita. Dan juga follow ya, jangan lupa follow Instagram Di kita. sini. Mungkin ini Ya, tolong editor ya. Ada nanti editor tolong. Banyak pokoknya di sini. Ya. Dan teman-teman, ayo Say goodbye. kita bye bye.